Engkau sungguh mulia, tidak ada yang seperti Engkau atau menyamai Engkau Tuhan Yesus. Ku bawa anak-anak muda semua datang ke hadirat-Mu saat ini di dalam sesi firman. Izinkan kami duduk diam seperti Maria, spirit seorang Maria yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan kami itu dengar-dengaran menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan firman. Hamba berdoa agar khotbah ini mengubahkan kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Pertama-tama yang live sekarang yang ada di sini on-site dan juga yang streaming, demikian pula waktu rerun nanti. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kau jamah setiap hati, ini zaman Elia. Kau bangkitkan muda-mudi, jenderal-jenderal rohani. Kebangunan rohani yang Tuhan berikan dalam gereja ini akan terus lanjut sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Kau akan membangkitkan orang-orang berikutnya dari kalangan setiap orang-orang muda di tempat ini. Urapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise Jesus. Jangan duduk dulu. Saya minta kalian salam kanan kiri, beritahu kamu akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Shalom semua, apa kabar? Puji Tuhan ya. Hari ini saya berkhotbah 2 kali di AOG Teen dan AOG Youth. Kalau kalian mau datang lagi setelah ini, karena ini berseri, silahkan. Biasakan seperti kebaktian umum. Besok hari Minggu itu banyak sekali papa mama kalian, tante kalian, kaum dewasa yang bolak-balik ibadah. Karena mereka gak mau ketinggalan pesan Tuhan. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini semuanya seputar Elia. Ambil catatan, kita akan belajar banyak dari rema-rema Roh Kudus hari ini. Yang pertama saya kasih judul, Sisi Gelap Elia Seperti Kita. Kok gitu judulnya? Saya tidak kepingin mendiskredit seorang nabi besar. Saya tidak menyangkali dan sangat mengagumi Elia. Bahwa Elia adalah seorang hamba Allah yang sangat luar biasa. Tetapi khotbah ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa dia juga manusia biasa seperti kita. Dia juga punya kelemahan. Dia juga punya area-area yang dia perlu kerjakan. Bahkan di area-area itu perlu dibajak sawah. Karena itu area-area yang susah untuk dia berubah. Sama seperti kita. Jadi kalau Elia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, berarti kita juga punya kesempatan yang sama. Kebaktian berikutnya saya kasih judul, Andai Elia Tahu Ini. Saya kasih bocoran sedikit. Nanti saya juga akan singgung tentang hidden friends. Anak-anak muda itu kan penting sekali yang namanya kawan, teman, hidden friends. You know that God has provided, bahwa Tuhan sudah menyediakan, menyiapkan teman-teman yang cukup seumur hidupmu. Lebih dari cukup, sungguh nanti pasti ada kawan-kawan yang tidak pernah kalian, pasti ada pertemanan yang tidak pernah kalian jalin karena tidak sempat dalam hidup ini. Jadi jangan takutlah kalau kehilangan 1-2 teman, karena Tuhan. Oke, sekarang kita bicara tentang sisi gelap Elia dulu. Seperti kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8, saya bacakan. Elia ke Gunung Horeb. Saya baca ya, ayat pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, supaya kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saya sangat kagum sama Elia. Ini orang dahsyat. Dua nabi di perjanjian lama itu stand out. Dia itu tidak bisa masuk dalam liga nabi pada umumnya, karena mereka itu gak ada tandingannya. Yang satu Elia, yang satu Musa. Makanya itu gak heran waktu Yesus transfigurasi di gunung itu berubah rupa menjadi ilahi. Tuhan Yesus didampingi oleh Elia dan Musa. Yang satu melambangkan Taurat Allah, yang satu melambangkan kuasa. Satu spirit, yang satu adalah the law. Ini dua orang luar biasa. Tapi waktu saya baca pasal 19, saya bisa melihat titik kemanusiaannya. Dan Elia itu kira-kira umur berapa? Kalau kita seringkali gembar-gemborkan generasi Yosua, padahal Yosua itu juga gak terlalu muda. Ada banyak mitos-mitos yang kita percayai karena itu sudah klise atau sudah klasik di dalam ibadah. Yosua itu generasi sedikit lebih muda dari Musa. Ya lumayan lebih muda, tapi gak terlalu muda. Sebenarnya kita seringkali memikir Elia itu berjanggut putih, orang tua sekali. Ya Bapak Abraham mungkin. Tapi Elia itu gak tua-tua banget. Dia tergolong masih muda. Ini nabi misterius karena tidak ada silsilahnya, gak ada historinya. Sejarahnya dia itu punya istri kah, punya anak kah? Gak terdengar sih, gak tercatat. Tapi dia usia berapa? Dia masih in the prime of his life. Dia masih berada di usia prima. Jadi menurut saya, asumsi saya ya, saya spekulasi, Elia mungkin umurnya 30-an, 2-30-an. Gak jauh berbeda lah, masih tergolong seorang pemuda. Masih a young man. Tapi orang ini punya walk with God, dia itu berjalan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan itu begitu intim dan dekat. Tetapi beberapa PR di dalam hidupnya tidak dia lakukan dengan serius. Nah ini masalah kenapa dia stres. Kita mungkin punya urapan dan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi ada beberapa area-area kita abaikan. Tuhan itu tidak akan melakukan segala perkara untukmu. Tuhan bisa melakukan segala perkara, tapi sebagian perkara itu Tuhan delegasikan supaya Anda yang lakukan. Misalnya hukum sunat, sedikit cerita yang lain ya. Di zaman itu Abraham sudah diberikan namanya circumcision law. Bahwa umat pilihan Tuhan itu beda dengan orang-orang dunia. Di perjanjian lama mereka harus disunat di hari ke-8. Musa begitu dekat sama Tuhan, saking dekatnya dia bisa take it for granted. Tahu nggak bahasa Inggrisnya take it for granted itu? Dia meremehkan. Meremehkan kebenaran-kebenaran yang simple dalam hidupnya. Anak-anaknya semuanya, padahal Musa itu orang Yahudi, tidak disunat sama sekali. Sampai hampir dalam perjalanan kemana, Tuhan hampir putuskan nyawanya Musa. Karena zaman itu fatal sekali, zaman sekarang perjanjian baru sunat hanya higienis. Tidak ada makna rohani, tapi zaman dulu itu yang membedakan bangsa Israel dengan orang Moab, orang Amon, orang Filistin, orang Kanaan, orang Yebus, orang-orang Amori, yang membedakan. Bukan hanya cara ibadah mereka, tapi juga ada tanda secara fisik di tubuh mereka. Itu yang membedakan. Tuhan memisahkan sekelompok umat untuk dirinya, dan itu harus ada tandanya beda. Kalau mereka-mereka yang di luar sana itu suka cacat-cacat tubuhnya, umat Tuhan itu bersih badannya. Zaman perjanjian lama itu sangat matter gitu. Itu sangat-sangat penting bagi Tuhan. Bagi Tuhan, kalau itu gak dilakukan Tuhan tersinggung. Tuhan merasa, lu orang gak serius sama aku. Dan Tuhan itu bukannya gak kenaan ya, tapi Tuhan itu sangat menitik beratkan hubungan. Misalnya kenapa kalau misalnya papa mama, lalu tiba-tiba papa cincinnya hilang. Pas mungkin lagi di wastafel gimana, itu paniknya padahal papanya kaya. Karena cincin kawin itu lain artinya, itu bukan berapa harganya. Beda, itu keseriusan. Masa jaga gini aja gak bisa? Ini kan lambangnya misalnya. Nah bagi Tuhan, itu kan cuman tanda.
Kan cuma tanda secara jasmani, tapi bagi Tuhan itu menunjukkan keseriusan umat Tuhan. Musa nggak lakukan. Istrinya Zipora segera gercep, dia gerak cepat langsung disunat seketika, langsung diambil kulit katanya ditempelkan ke Musa. Yang ngeri sih, agak menjijikan. Gak usah dibayangkan, cukup dibaca aja dalam firman. Tuhan spare his life. Tuhan luputkan Musa dari maut. Jangan main-main soal begitu. Nah, Elia itu juga sama. Ternyata setiap hamba Tuhan itu punya sisi gelapnya yang harus hati-hati. Sisi gelap itu tidak harus gelap sama sekali kalau kita terangi. Di area-area kita remehkan itu, hubungan kita sih fine-fine saja dengan Tuhan. Tapi ada area-area tertentu, perkara-perkara kecil sih, yang kita anggap itu gak penting sama sekali. Tapi Tuhan menganggap itu penting. Tuhan memandang itu keseriusanmu dengan Tuhan Yesus. Nah, Elia tidak melakukan PR-nya di beberapa area ini. Sekalipun dia punya urapan, sekalipun dia sangat-sangat dipakai Tuhan, sekalipun dia betul-betul berhasil dalam ministry dan dalam karirnya sebagai nabi, tapi selama dia buat perkara-perkara itu bolong di hidupnya, jangan harap Tuhan yang akan menambalnya. Kunci kerajaan sorga diberikan ke tanganmu. Ada area-area tertentu itu tanggung jawabmu. Libatkan Yesus, gandeng Tuhan, gandeng Roh Kudus, lakukan sesuatu. Tapi jangan suruh Tuhan selesaikan itu di Kalvari. Karena di Golgota dia berkata sudah selesai, itu penebusan. Nah sekarang kehidupan setelah kita itu sudah diselamatkan, itu adalah urusan kita dengan Roh Kudus. Kita harus kerjasama. Ada area tertentu yang jangan kau remehkan dalam hidup ini. Mulai kita lihat sekarang ya, ada beberapa hal. Sisi-sisi gelap apa aja, mari kita telusuri mulai ayat 1, saya bahas satu persatu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Tahan di sana. Satu pasal sebelumnya terjadi kemenangan besar di Gunung Karmel ketika Elia menurunkan api cuman dengan sekali doa, itu pun sudah petang hari. Seharian berapa jam itu dipakai sama Nabi Baal. Jumlah mereka ratusan orang. Pakai sembeli-sembeli, pakai iris-iris daging mereka, segala berdarah-darah, berseru-seru sampai Elianya menghina dan berkata mungkin yang kamu serui itu lagi tertidur kali atau lagi jalan-jalan kemana atau lagi busy. Elia tunggu seharian sehingga ketika mereka punya doa gak mempan, Elia cuma doa sekali doang. Sekali aja, api turun. Air di parit itu pun terjilat semuanya. Kemenangan yang dahsyat luar biasa. Gak sampai di sana, orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ya, complete package-nya sampai Nabi Baal disembelih dan mati. Dia tangkap itu semua yang menyesatkan umat. Ditangkap dan dihukum oleh negara. Luar biasa kan? Nah Ahab itu memberitahukan kepada Isabel. Isabel ini istrinya, istri Ahab. Dia bukan bangsa Yahudi. Makanya kawin campur itu udah bahayanya. Itu berarti juga mengimpor kuasa jahat. Praktek-praktek penyembahan berhalanya pun diadopsi oleh Israel. Kalau Ahab itu keturunan Abraham. Tetapi dia menikah dengan Isabel. Kalau saya baca ayat ini saya ganti namanya deh. Isabel. Emangnya gak ada lagi cewek gitu di Israel? Kenapa kita harus jatuh cinta dengan yang salah? Kenapa harus jatuh cinta sama bad boy? Padahal good boy juga masih banyak. Gak fun, itu tergantung cari pacar atau cari suami. Kenapa harus jatuh cinta sama bad girl? Isabel ini orang yang jahat. Ketika diberitahukan oleh Ahab, Ahab memberitahukan itu bukan dalam konteks laporan. Ahab sendiri pun bahagia melihat begitu, dia kagum sama Allah Israel. Dia itu cerita pada Isabel itu seperti seolah-olah menginjili dia. Kamu tahu gak ya Allah Israel hari ini Allahnya nenek moyangku, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Wow tadi ya. Gini loh Bojo maksudnya. Gini loh Mam gitu ya. Ada suami istri yang manggil papa mama kan. Ada yang bilang, gini loh Hani, gini loh sayang, diceritain. Dikira Isabel itu akan berbesmili, akan nangis, terharu, terjama. Enggak. Memang ada orang yang mengeraskan hatinya sampai binasa.
Gak usah kita yang tentukan siapa. Yang pasti kita jangan keraskan hati. Jangan sampai itu adalah kita. Diberitahu semua itu, gak mempan. Isabel seperti kayu, seperti besi hatinya. Dia sama sekali tidak terjamah. Bukan karena Tuhan tidak bisa jamah dia, karena Tuhan tidak pernah paksakan jamahannya. Tuhan tidak pernah memaksakan jamahannya. Isabel tidak membuka hati. Lalu ketika Elia menceritakan perihal bagaimana dia membunuh semua nabi itu dengan pedang, marahlah Isabel. Sebel benar dia. Apa? Itu 450 nabi Baal itu kan gua yang bayar. Itu kan di payrollnya the queen. Kan ratu kan pasti punya salary sendiri, punya gaji. Itu dari uang sakuku, dibunuh. Yang satu masih utang sama aku. Ngamuklah si Isabel. Ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dikasih waktu 24 jam, tidak lebih daripada sehari, aku akan bunuh kamu. Tapi lucu, kalau saya baca ayat 2 ini, nanti kita akan ngerti kenapa stres itu seringkali adalah ilusi. Sebab yang kalian seringkali pikirkan yang mengganggu kita, membuat kita galau itu kerap kali tidak objektif sama sekali. Yang kau takutkan kemungkinan besar gak terjadi. Yang meresahkan hatimu itu sama sekali bukan isu. Orang itu mikir apa tentang aku? Orang itu gak mikir tentang lu. Kita mikirin orang itu mikir apa tentang kita seharian, padahal orang itu udah lupa. Coba bayangkan. Saya mau tunjukkan ya, bahwa depresi dan stres itu, kalau kita izinkan hati kita tergerus terus karena kita tidak dekat sama Yesus, karena kita tidak punya pegangan, lama-lama kita itu dibawa dalam tipu muslihat. Tipu muslihatnya iblis ada, tapi tipu muslihatnya perasaanmu sendiri. Elia ngalami itu, mulai kacau balau di dalam hati. Pernah gak kita kacau hatinya, disuruh jelaskan, gak tahu mulai dari mana. Coba lihat ya, hari-hari di mana kalian merasa down sekali itu, coba tunjukkan. Pasti ada triggernya, saya tahu. Pasti ada yang namanya pemicu. Tapi pemicu itu pun tidak kau akui sebagai alasannya. Pokoknya hatinya bete aja, gak enak aja seharian. Kalau ditanya, kalian gak akan bisa menemukan satu apa. Gak tahu dari mana, dan gak tahu juga bagaimana mengakhirinya. Isabel ini ngomong begini, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Dia kutuki dirinya sendiri, ancam-ancam sama Allahnya sendiri. Dia berkata, beginilah kiranya para Allah menghukum saya. Kalau kamu tidak mati besok. Elia ngapain takut? Semua nabinya sudah mati loh. Ngapain takut pada berhala yang sudah kalah? Kadang-kadang itu kita takut sama setan yang sudah dikalahkan di Golgota. Kadang-kadang kita itu pikirannya itu loh overthinking sampai pada titik di mana kita itu nggak percaya Tuhan lagi. Negatif. Padahal Tuhan sudah berjanji, janjinya ada ribuan di Alkitab. Manapun bisa kau klaim hari ini, asal hatimu bersih. Tapi kita mikirnya yang negatif, kegot dan selokan. Padahal Tuhan sudah berjanji memberi kemenangan. Coba pikirkan. Kadang-kadang betapa bodohnya kita itu mau dibodohi sama setan. Dan mau dibodohi oleh perasaan kita sendiri. Setan sebenarnya gak bisa bodohin kita. Tapi waktu perasaan kita bodoh, dia hinggap pada itu. Karena dia selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Makanya itu orang benar kalau mau kuat, dia harus hidup oleh iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kita harus pegang kebenaran. Sebab kalau kita tidak punya iman, kita harus pegang sesuatu. Dan kemungkinan besar yang kita pegang adalah perasaan sendiri dan pengertian sendiri. Dan itu kerap kali akan selalu menuju. Itu seringkali salah. Dan kalau kita hidup oleh perasaan, kita mudah dikalahkan. Kalimat dari seorang wanita namanya Isabel aja bisa membuat dia lari terbirit-birit pergi ke selatan. Padahal Elia ini pelayanannya, ministry areanya itu di utara. Elia ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di perjanjian lama kepada raja Israel yang di sebelah utara. Israel itu terbagi jadi dua. Israel 10 suku dan 2 suku, Benyamin dan Yehuda. Setelah matinya Daud, setelah matinya Salomo, kerajaan Israel pecah jadi 2.
kerajaan utara itu mayoritas 10 suku. Tapi kerajaan selatan ada satu suku yang besar sekali. Itu semuanya adalah suku raja, yaitu Yehuda. Paham ya? Dan Yehuda sini itu nanti pemerintahnya di Yerusalem. Tapi yang di atas ini Ahab termasuk pemerintahnya di Samaria. Ini utara Israel. Elia itu nanti larinya ke Beersheba di daerah Yehuda. Dia larinya begitu jauh loh. Dia lari ke bawah. Gak ada orang itu kalau lari dari masalah, lari dari Tuhan, hidupnya itu ke atas tuh gak ada. Semua pasti turunnya ke bawah. Pasti ke bawah. Elia tuh lari terbirit-birit dan itu arahnya ke Mesir. Itu kalau Israel ya, kalian lihat peta Israel yang lagi perang nih. Di atas itu Israel, paling atas notok di sebelah utara itu suku Dan. Naik lagi terus atas itu kan ada Syria, ada semua. Lebanon. Turun ke bawah. Itu Yerusalem, Bethlehem itu di selatan. Turun lagi itu ada Laut Mati, tempat terendah di bumi. Turun lagi itu daerah Yeriko itu loh. Kenapa Yosua dulu masuk ke Israel itu pertama masuk Yeriko dulu? Karena Yeriko adalah kota yang sangat selatan di bawah, dekat Mesir. Dekat padang pasir. Lu terusin lagi ke bawah, tembus Mesir itu. Ada padang gurun dulu. Elia larinya. Memang kalau orang itu kedagingan larinya itu gak mungkin. Gak mungkin larinya pada tanah perjanjian. Orang kalau lari dari Tuhan pasti lari ke padang gurun. Gak akan ada bagusnya orang lari dari Yesus, gak ada. Dan lari ke Beersheba, pergi ke selatan jauh-jauh, bujangnya pun suruh tinggal. Orang kalau lari dari Tuhan itu, dia tidak akan menjadi orang yang inklusif, yang suka merangkul orang lain, yang sosial. Orang kalau lari dari Tuhan, dia akan menjadi orang yang eksklusif, dia akan menjadi orang yang tertutup. Meskipun dia bisa party di luar sana, ada sesuatu yang tutup dulu di dalam hatinya. Sudah tidak ada hubungan yang real, sudah tidak ada. Bujang pembawa senjatanya pun suruh tinggal. Bukan pembawa senjata, maksudnya asistennya. Dia pergi ke Beersheba, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Gara-gara apa? Gara-gara cuma seorang wanita yang gak berani datang sendiri. Mau ngancam dia ngapain pakai utusan. Coba kalian baca ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Kalau memang si Isabel itu punya kuasa mencabut nyawa. Gini ya kalau mikir objektifnya. Kalau kita sungguh-sungguh mau kritis mikir sedikit. Ngapain tunggu 24 jam sih? Bukankah kamu ratu? Kirim aja sekarang algojomu. Ngapain 24 jam? Berarti Isabel dalam spiritnya merasa dia gak bisa jamah Elia. Dan dia jamah mulai dari mana itu serba kaku. Karena semua orang karena Elia lagi populer luar biasa. Hari itu setelah mengalahkan Nabi Baal di Karmel. Elia itu menjadi hero, national hero. Banyak keluarga sekarang lagi sembahyang di rumah-rumah itu kembali. Buang semua terafimnya, buang semua Baalnya, buang semua berhalanya. Mereka kembali kepada Yahweh. Allah Yahweh di perjanjian lama. Allah Israel. Karena itu si Isabel, sekalipun dia mau bunuh si nabi ini, tapi dia takut sama rakyat. Jadi sebenarnya takut, yang namanya takut kok nakuti orang, jeruk kok minum jeruk. Maksud saya, yang nakuti kalian itu, sebenarnya di dalam hatimu itu sebenarnya takut sama kalian. Kalau kalian takut sama Yesus, kalian tidak akan takut sama itu. Whatever it is. Masa depan tidak menentu, aku tidak tahu. Keluargaku yang lagi berantakan, orang tuaku yang berantem melulu. Apapun yang iblis akan bumbui dari kondisi sikon yang kau alami. Semua roh takut itu sebenarnya takut sama kamu. Kalau kalian bangkit, percaya pada firman, pegang kebenaran, itu bisa ditunggang balikan oleh Tuhan. Semua situasi itu memang butuh waktu, mungkin gak langsung immediately atau seketika juga. Tetapi kalau kalian jalan dengan Tuhan Yesus, cepat lambat. Ya, cepat lambat. Cepat lambat kok ada logat Maduranya saya. Cepat, ya, cepat lambat pasti akan berubah. Isabel suruh-suruhan waktu saya baca ini saya ketawa. Ya, saya nggak bisa hina karena saya nggak ngalami. Tapi kalau mungkin saya berada dalam konteks itu, jadi bahayanya gini loh. Orang dari luar itu bisa menilai. Tapi waktu kita ngalami sendiri itu kita kadang-kadang buta. To be fair ya. Kalau kita lihat orang lain gitu rasanya, tapi waktu kita sendiri berada di dalam gelembung itu, bisa-bisa kita nggak bisa mikir gitu loh. Kadang-kadang khotbah itu gampang ya. Orang kadang-kadang seorang pengkhotbah kelihatannya gampang, kayak mau ngomong sesuatu, nggak keluar.
Kita di bawah sudah keluar dari tadi. Ini. Tapi pada waktu kalian ditaruh di depan sini, hilang 1000 kata. Makanya itu kalian tidak boleh izinkan roh kalian dikungkung oleh keadaan. Kalian harus memberontak rohnya keluar lewat doa. Lewat firman, ini jendela. Get out of the situation. Get out and get Jesus. Get out and get the word. Get out and get the Holy Spirit. Karena kalau kita berada di dalam gelembung itu, kita nggak bisa keluar. Padahal kalau kita baca begini sebenarnya simple. Kalau kalian setuju ya. Ini Isabel kalau mau bunuh ngapain sih 1 times 24 hours? Bunuh aja saat itu. Berarti kan memang dia nggak berani. Bahkan dia suruh seorang suruhan kok untuk ngomong sama dia. Tahu nggak? Saya nggak ajari kita untuk meremehkan ancaman. Tidak. Kalau ada temanmu mengancam begini, aku mau bunuh diri. Jangan kau remehkan, apalagi kau tertawakan. Kita harus anggap serius. Apakah orang itu sungguh-sungguh akan melakukan atau tidak, itu urusan lain. Paham ya? Tapi saya ingin kalian untuk melihat ini. Ancaman setan itu nggak akan terjadi nggak? Itu aja. 10 out of 10. 10 kali dia mengancam kita, 10 kali batal semua. Tapi kalau kita buka celah, terjadi. Karena kita yang undang kutuk itu. Makanya kalau kita mengalami ancaman atau kita mengalami ketakutan, kita pegang Yesus, pegang firman, nggak kejadian. Malah semua ancaman itu akan keluar semua dari hidupmu. Nggak akan mempan. Amin. Kalian bisa ikut nggak? Ikuti saya nggak? Bisa ngerti nggak? Siapa yang ngerti di sini? Angkat tangan. Ya? Puji Tuhan ya. Saya berharap kalian bisa paham ini. Coba kita sekarang operasi sedikit tentang Elia. Kita lihat ayat 3. Tetapi ini reaksi Elia. Unfortunately, disayangkan memang demikian. Maka takutlah Elia. Aduh, orang Malaysia bilang alamak. Maka takutlah Elia. Jangan takutlah. Ya. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Padahal seharusnya Isabel yang takut sama Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, Elia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 3, maka takutlah ia. Katakan maka takutlah Elia. Oke, takut itu boleh. Siapa nggak takut sih? Misalnya, saya dulu ya ngaku nih. Sudah hampir beli tiketnya untuk bungee jumping waktu saya masih umur 20-an. Tapi ketika saya sudah sampai di atas sana, nggak jadi. Saya gengsi lah ya, malu kan, nggak jadi kan. Saya bilang, gini aja, kalau memang ada suatu situasi emergency, dengan senang hati saya akan lompat untuk tolong siapa orang yang saya cinta. Tapi kalau untuk mainan gini nggak jadi. Apakah saya dosa kalau saya takut? Enggak. Apakah itu roh takut? Enggak lah. Saya rasa kalau itu normal aja, bukan menjadi paranoid gitu ya, bukan menjadi suatu yang ketakutan itu jadi obsesi gitu. Saya rasa sih itu masih healthy kok. Misalnya kalau ada orang di sini kelihatan tikus, saya dulu juga pernah mengalami sesuatu lucu. Saya sebenarnya itu, saya nggak masalah dengan mentertawakan kelemahan saya. Habis menengking setan di Ungaran, itu menengking setan dari pagi jam 5 sampai pasiennya yang datang sampai jam 1 pagi, kemudian 4 hari gagah perkasa, tiba-tiba waktu mau makan siang-siang, lari tikus. Saya orang pertama yang naik ke atas sofa. Ya, semua murid-murid saya tertawa, termasuk Pastor Yohanes Sony. Wah, ya, nggak tahu masih inget nggak? Kok Philip ini berani sama setan, tapi takut sama Mickey Mouse? Apakah saya perlu dilepaskan dari roh takut terhadap tikus? Enggak lah, itu kita semua punya semacam takut-takutnya sendirilah. Coki lah. Kecuali kalau itu jadi obsesi. Takut gelap, gak bisa tidur, dan itu kita jadi nightmare terus, dan setiap malam, dan jadi patron. Nah itu saya rasa kita perlu lawan dengan iman. Tapi takutnya Elia ini sudah bukan jadi obsesi saja, dan melumpuhkan dia. Punyakah kalian rasa takut yang melumpuhkan kalian? Saya rasa kita perlu tanggulangi itu dengan doa. Maka takutlah ia. Karena takut itu sebenarnya adalah iman. Loh kok bisa?
Takut itu adalah iman. Takut adalah iman kepada setan. Apa yang setan bisa lakukan. Itu sebenarnya takut. Roh takut ya, bukan takut-takut yang biasa ya. Roh takut. Takut itu iman. Sebab kalau kita beriman sama Tuhan, kita tidak akan takut sama setan dan ancaman. Tapi karena kita percaya, karena Elia percaya Isabel memang bisa melakukan yang dia gembar-gemborkan. Karena Elizabeth pasti bisa sungguh-sungguh membunuh dia sesuai dengan yang diancamkan. Makanya takutlah Elia, lalu dia mengambil tindakan. Nah ini masalahnya. Bukan hanya takut sampai perasaan, masuk ke ruang doa, selesaikan itu, lawan, pakai senjata rohani. Kita katakan kepada setan, dalam nama Yesus engkau enyah. Enyahlah kamu setan. Bukan begitu, malah mengambil tindakan. Tindakannya adalah lari terbirit-birit sampai ke Beersheba. Dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha untuk lari. Dan instead of bukan pakai usahanya untuk mendekat pada Allah, dia malah menjauh dari Tuhan. Nggak hanya takut itu dalam wujud ketakutan. Kadang-kadang juga ketika seseorang melukai kalian, melukai kita, lalu habis itu kita bukannya menyelesaikan. Kadang-kadang nggak semua itu harus diurusi. Coba lihat orang yang suka pemberesan nggak pernah beres hidupnya. Tapi sekali-kali mungkin ada sesuatu yang perlu dibereskan dengan teman dalam pelayanan. Mungkin di CG ada gesekan. Kalian jangan quit. Jangan jadi orang yang suka lari. Olahraganya apa? Saya pelari. Wah luar biasa, lari berapa kilo? Bukan, lari dari masalah. Ada apa-apa lari, pindah gereja, pindah sekolah, gonta-ganti jurusan. Ganti pacar, berubah lagi nanti. Jangan jadi orang yang suka lari. Ada satu fear yang kalian harus waspada, namanya fear of commitment. Bukan hanya dalam hubungan pacaran. Hubungan pelayanan, pekerjaan, anything. Ada orang yang kayak gitu, termasuk orang yang bosanan. Jadi jangan lari, jangan pakai effortmu untuk lari dari sesuatu yang kamu tahu bahwa Tuhan sedang berproses dengan kalian. Kalau kalian tahu itu Tuhan lagi memprosesmu dan di dalamnya ada sesuatu yang bagus dari Tuhan Yesus. Don't run. But Elijah ran. Elia lari ke Beersheba, lanjut ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Langsung. Gak perlu besok hari, gak perlu seminggu. Langsung saat itu dia lari, dia langsung masuk ke padang gurun. Do you know that? Membangun kerohanian itu pelan-pelan. Jatuh itu seketika. Makanya Tuhan berkata berjaga-jagalah. Tapi upah kita, kalau kita sudah lewat yang namanya titik aman itu, yaitu mati adalah keuntungan. Sebelah sana itu. Itu indah. Ya Pastor Philip ngomong tentang kematian gini, kami masih muda, masih panjang. Not really. Hidupmu itu tidak panjang. Saya nggak ngomong ini mengutuki. Hidupmu panjang, kalau misalkan kalian bisa umur sampai umur 80 pun tetap tidak panjang. Karena satu hari di sorga itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kalian hidup 80 tahun, kalian itu di dunia cuman di mata Tuhan hidup 2 jam. Hidupmu itu cuma 2 jam. Kalau kalian bisa hidup sampai 80 tahun. Kalau kalian sekarang sudah umur 20, berarti kalian cuma sisa 1,5 jam. Tenang, tahan, titik aman. Lewat dari situ mati adalah keuntungan, pahala kita menanti. Nangkep ini ya. Anak-anak muda bisa saya ajak mikir cepat? Bisa? Oke ya. Nanti hitung sendiri di kalkulatornya. Saya pernah dulu iseng 1 hari 24 jam sama dengan 1000 tahun. Itu kiasan sih, tapi saya hitung sungguhan. Berarti 30 menit di sorga sama dengan 20 tahun di dunia. Hidupmu itu pendek. Life is spiritual warfare. Ada banyak yang mau merebut piala dan pahala. Ada banyak yang mau merebut mahkotamu. Makanya orang yang berhasil sampai ke sono, gak hanya diberi mahkota kebenaran, tapi yang menderita bersama dengan Tuhan diberikan mahkota kemuliaan. Ada perbedaan antara the crown of righteousness and the crown of glory. Nanti besok-besok waktu saya ajarkan kitab Wahyu di kebaktian umum, nanti saya akan jelaskan bahwa ada saints atau ada orang-orang kudus di sorga nanti, kumpulan besar bangsa-bangsa. Mereka dikasih jubah putih, tapi juga ada yang diberikan jubah putih dan palm branches.
Itu zaman dulu kalau zaman Kaisar Itali Romawi itu kan kalian lihat itu ada terus dari palemnya di sini untuk Kaisar sebagai crownnya. Itu nggak boleh orang sembarang pakai. Itu artinya dan yang bisa pakai itu juga yang pemenang Olimpik dulu. Olimpiade itu kan dari zaman Romawi dulu. Dan yang menang itu disematkan palm branches. Nggak semua orang di sorga akan punya dahan palem yang dipakai untuk menyambut Yesus Hosana Hosana itu. Not everyone will wear a crown of glory. Whatever that could mean, apapun juga artinya saya nggak tahu. Saya nggak mau mendahului firman, saya nggak akan tahu. Privilege-nya apa aja. Keistimewaannya apa aja saya nggak akan mendahului Tuhan. Firman Tuhan cuma katakan itu ada, ya sudah saya percaya. Makanya itu sejak saya umur belasan tahun itu saya bertobat, saya berkata saya tidak akan jadikan goalnya untuk sekedar pas-pasan impas masuk ke pintu gerbang sorga. I want that crown of glory someday. Saya bilang begitu pada diri sendiri waktu saya umur 18. I want that crown of glory someday. Use me. Pakai aku Tuhan, aku mau mahkota kemuliaan itu. Dan untuk itu, tentunya ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Karena persiapan itu penting sekali. You know, prep time is divine. Kalau kalian bisa bahasa Inggrisnya bisa catat itu. Waktu persiapan itu waktu ilahi. Inilah waktunya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi. Coba lihat ayat 4. Tetapi ia sendiri, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dibelan-belani. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Tunggu dulu, cukuplah apa? Kalau kita baca ayat firman gini, kita renungkan. Kan Elia dari keluhannya, saya bisa nangkep apa yang going on in his heart. Apa yang terjadi di hatinya. Saya bisa nangkep sesuatu dan ini sangat mirip dengan kita. Dan saya juga saya tahu sesuatu terjadi in his head, di kepalanya. Tapi kita nggak bisa menelusuri sesungguhnya apa. Karena Elia sendiri pun saya rasa bingung. Ketika perasaan sudah menangkapmu basah-basah, disitulah kalian tidak akan bisa berpikir jernih. Karena itu orang yang tidak hidup kuat, kuat kokoh dan sungguh-sungguh berakar pada kebenaran, orang itu akan selalu dikacau balaukan dengan feelingnya, dengan keadaan, dan anak-anak muda terutama dengan teman. Peer pressure. Kemudian Elia ingin mati. Jaga-jaga kalau di sini ada orang yang dikit-dikit berkata, aku mati aja. Saya rasa ini penting untuk kita tahu, karena saya dulu juga gitu. Dikit-dikit, biar aku mati aja. Siapa yang pernah gitu aja, coba. Saya merem kok, saya merem. Siapa yang kadang-kadang punya kebiasaan gitu? Saya dikit-dikit, aku mati aja. Tuhan, ambil nyawaku. Ayo coba. 1, 2, 3 diangkat tangannya. Ayo jujurlah, pernah nggak? Ada yang pernah. Ya, itu ada yang tunjuk-tunjukkan gini, berarti saya anggap dua-dua. Just in case ya, kalian yang doa gitu itu jangan merasa holy ya. Kalau kita bolos sekolah, nggak ada yang namanya bangga. Kebanggaan ini nggak ada. Ya, bolos sekolah. Oh, kalian itu, kita ini belum mengembalikan apa-apa ke Tuhan. Belum berbakti ceritanya. Kok mau bolos nyawa itu loh. Permintaan itu, doa seperti itu adalah permintaan yang paling irresponsible. Permintaan yang paling tidak bertanggung jawab. Elia masih lebih berhak karena dia barusan menang perang. Aku ingin mati. Orang-orang muda yang dikit-dikit berkata, biarkan. Tapi bunuh diri gak berani, karena memang kita tahu itu kemana. Jadi kita minta Tuhan yang bunuh kita. Enak aja suruh Tuhan berbuat jahat. Aku mati, biarin aku mati aja Tuhan. Biar orang seperti aku gini mati aja. Enaknya loh. Itu sama dengan begini loh ya. Bagaimana menurut kalian memandang orang demikian? Orang itu barusan minjem kalian 10 juta rupiah. Lalu habis itu gak bayar-bayar. Lalu berkata, aku biarkan aku mati aja. Enak aja, mati pun tak gali kuburanmu. Balikin 10 juta aku. Tuhan kalau bisa ngomong yang sama. Kamu mati pun tak tendang keluar lagi dari sorga. Tak kembaliin tuh rohmu ke badanmu. Selesaikan semua investasi ilahi di dalam dirimu. Ngapain selama ini dipupuki? Pupuk bawang terus. Dikasih firman, gak pernah kembali. Meskipun firman gak pernah sia-sia, tapi darimu tidak pernah berbuah.
Didoakan, berapa banyak anak-anak Tuhan itu doakan kalian. Mestinya bisa doakan satu benua. Doain satu orang itu terus on and off. Datang ke CG aja aras-arasan. Padahal coba kalau itu orang itu doakan Afrika, satu negara misalnya. Sudah terjadi kebangunan rohani pakai air mata yang sama. Enak aja. Belum melakukan apa-apa, belum berbuat sesuatu. Pulangkan saja aku. Kalau sampai orang gitu sampai ke sorga. Satu sorga muak. Malaikat berkata, ngapain lu di sini belum waktu lu? Semua orang-orang kudus di sana dan berkata, enak aja kita semua ini bayar harga palemnya di sini meskipun kita masuk surga itu karena darah anak domba Allah. Tapi kita bayar harga, kita itu dicincang-cincang di perjalanan untuk kita itu jangan sampai, maksudnya kita itu digoda terus untuk keluar jalur. Kamu sedikit disenggol, sudah minta di sini. Kembali. Yang ngamuk pertama Musa, Yosua, semua tokoh Alkitab termasuk orang-orang yang Anda kenal yang sudah bersama dengan Tuhan. Mungkin emaknya, loh Cuk, kamu kok bisa di sini? Ya aku minta Tuhan ambil nyawaku. Enak aja. Masalahmu apa? Aku diputus pacar, Mak. Emak dulu itu membesarkan mama. Om-ommu semua itu 9 totalnya. Kurang 2 lagi ke-11-an. Emak itu tidak berpendidikan, cuman modal doa, kerja keras, jualan lemper apa. Untuk sekolahkan satu persatu, berat ditinggal sama emak, tinggal sama kong, ditinggal sama grandpamu. Jadi janda muda, tapi besarkan anak satu-satu, tidak pernah emak minta mati. Kamu cuma sedikit diputus pacar, minta di sini. Cuk, sini, ya apa bungee jumping kembali ke dunia. Wah, lalu tiba-tiba sampai di rumah sakit, tutut, nyala lagi tututnya. Don't think you're holy minta mati. Kok enak? Dan Bu yakin kalau sudah mati nanti Tuhan akan mengizinkan satu asyir di sorga itu tepuk tangan waktu kau pulang. Semua akan marahi kalian dong. Ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Mati. Balik, hidup. Mati bukan solusi, hidup itu solusinya. Makanya orang bunuh diri itu kecele semua. Yang gak bunuh diri aja gak boleh. Kemudian dia ingin mati, kalau menurut saya Elia lebih berhak. Tapi dia berkata, cukuplah itu. Cukuplah apa? What is going on? Waktu ditanya, cukuplah itu, cukup apa? Saya itu tanya, cukup apa maksudnya? Kalau dia ngalami semua malapetaka, terus kalah. Padahal Elia ini kalau lihat resumenya, dia itu dikasih minum, makan sama gagak. Di sungai itu, apa? Sungai Kerit. Lalu setelah itu dia pindah pergi ke sini kasih makan sama janda. Terjadi mujizat. Cukup apa? Bukannya Tuhan cukup baik dalam hidupmu? Selalu dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Tapi dia berkata cukuplah itu. Cukup apa sih? Di sini loh masalahnya. Orang itu kalau hatinya benar, dia itu hitung berkatnya dan kemenangan. Kalau orang itu hatinya salah, dia cari kesalahan. Mungkin yang dia perhitungkan lebih mahal itu adalah kata-katanya Isabel. Padahal kalau dia mau hitung satu persatu, betapa indahnya kehidupan Elia. Siapa nggak mau bertukar tempat sama dia? Saya kalau bisa diurapi 10% yang Elia aja, wow saya anggap saya orang paling hoki di seluruh dunia. Cukuplah itu, cukup what? Cukup apa? Pernah mikir gak? Kadang-kadang kalau kita ngomel ya, cukup gitu, cukup apa? Kamu itu hidupnya enak. Mungkin kita bisa tepuk teman kita, bro hidupmu itu udah enak. Kamu jangan compare terus dengan yang di atas. Coba sekali-kali lihat yang di bawah. Kenapa kamu berkata cukuplah dengan hidupku? Hidupmu itu lebih dari cukup. Saya gak ngomong tentang materi saja. Aku gak kuat, udah gak bisa lagi, gak bisa. Aku udah tinggal sama temanku, cukuplah semuanya. Ya ampun, temanmu masih ada sisa 17. Aku gak punya mama, gak punya papa, yatim piatu. Kamu tuh cuma tinggal teman 3 dari 20 tinggal 17. Ampun deh, cukup buat. Saya gak ngerti apa yang going on in his head. Tapi something was going on, something unclear. Lanjutin lagi. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Oke, kita tahu kan. Sebab, ini tambahan lagi. Sebab aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia itu lagi ngomong apa sih? Saya gak ngerti.
Sebab aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Ngomong apa sih? Mungkin dia mikir, aku gagal. Cepat sekali dari happy, thrill, excited, sangat bergairah, langsung tiba-tiba down. Downnya tuh cepet, gak pakai transisi, gak pakai 1, 2, 3. Nyanyi aja masih kaos 1, 2, 3 masih ada. Ini langsung anjlok. Dia mungkin merasa gagal, dia gak bisa tobatkan Isabel. Dia merasa khotbahku gak cukup bagus, atau suaraku, atau usahaku. Dia merasa gak mumpuni. Kok gak bisa aku? Kenapa dia terus tunjuk yang dia gak punya? Aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Tiba-tiba minder. Padahal baru dari PD luar biasa percaya dirinya. Malah bisa menghina Baal kok. Tiba-tiba bisa anjlok gitu aja dalam sekejap. Saya curiga. Kehidupan rohaninya rapuh. Karunianya enggak. Karunianya dari Allah. Kehidupan rohani adalah kunci di tangan dia untuk dia gandeng Roh Kudus. Tapi kalau karunia itu daulat dari Bapa. Kalau kalian baca di Korintus, ada berbagai perbuatan ajaib. Satu Bapa, one God that does it. Ada berbagai macam ministry, one Lord, ada satu Tuhan. Ada berbagai macam karunia, satu roh yang melakukannya. Korintus 12. Saya curiga, mungkin dia sudah bolong-bolong hidup doanya. Sorry, ini kalau suatu hari saya salah, mungkin saya akan dimarahi sama Elia sungguh nanti di sorga suatu hari. Cuman pasti ada something along that line yang terjadi. Pasti ada satu homework yang tidak dijalankan. Ada sesuatu yang rapuh. Mungkin bukan hidup doanya kali ya. Tapi mungkin tidurnya kurang. Siapa di sini screen time terus? Besok kenapa kok galau, bete, gak karuan? Bukan karena setan. Kurang tidur. Elia bisa jadi kurang tidur. Buktinya nanti setelah ini dia bobok betul. Dia bobok ini hibernasi nih. Ya. Dia tidur lama-lama seperti bear, seperti beruang. Coba kita lihat ayat 5. Sesudah itu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Coba lihat ya. Tuhan itu gak marah sama dia. Tuhan kirim malaikat, gak hanya berfirman. Tuhan itu gak main kata-kata. Gak hanya main kata-kata saja. Tuhan itu kalau berbicara, dia menyentuh pula. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, lalu berkata, get up and eat, bangunlah dan makanlah. Oke, catat itu dulu ya. Si malaikat beritahu dia suruh, biarin dia tidur, lalu suruh bangun, suruh makan. Tapi apakah betul suruh makan makanan jasmani? Karena makanan jasmani ini menurut saya kurang gizi. Menurut saya ini adalah tindakan profetik malaikat itu menjelaskan pada kita hari ini yang baca Alkitab, bahwa kita perlu makan yang bergizi bukan hanya jasmani, terutama manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. FYI for your information, roti bakar dan kendi berisi air, ini nanti makanan ini yang memberi dia energi untuk bisa berjalan tanpa makan minum 40 hari 40 malam. Naik gunung uphill, bukan jalan datar. Gak masuk akal. Ini bukan makanan biasa, ini tindakan profetik. Karena dia disuruh makan roti bakar. Gak disebut selenya, meshesnya gak ada. Ya, gak ada hamnya. Dia cuma disuruh roti bakar, itu cuma karbo. Air. Kok bisa kuat jalan? Ini bukan makanan biasa, ini makanan malaikat. Dikasih memang dalam wujud makanan fisik untuk dia, tapi sebenarnya Tuhan ajari kita hari ini. Kalau kita mau strong menghadapi apapun di masa muda kita, then you need to acquire, perlu mengadopsi sebuah gaya hidup, get up and eat. Bangun dan makan. Tapi jangan bangun dan makan kalau mau pelayanan. Nah itu nanti sentuhan kedua, lanjut sedikit, ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah, kali ini beda, ada tambahan kalimat. Bangunlah makanlah persis dengan yang pertama kali, ketika malaikat menyentuhnya, tapi kali ini ditambahkan, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.
2 kali dijamah. Pertama dipegang, bangun dan makan. Itu lifestyle, itu gaya hidup. Jangan doa, baca firman saat teduh pribadi waktu pagi sebelum ke sekolah atau kuliah. Atau sebelum pergi kerja. Atau malam hari beberapa orang, good luck sih kalau yang malam mungkin udah capek semuanya, kasih tenaga sisa, bisa kamu memberi yang terbaik. Lebih baik ada daripada nggak ada, ngerti saya. Kalau memang nggak bisa pagi hari, ya sudah malam hari. Tapi komitmen ya, karena bangun dan makan itu nggak harus ketika kalian sedang dalam perjalanan atau menuju ke sebuah tempat. Sentuhan pertama malaikat, ngajari Elia, bangun dan makan nonetheless. This is what you lack. This is where you're lacking. Disinilah kamu kurang. Get up and eat. Mungkinkah Elia sudah tidak membangun kehidupan rohaninya? Dia jalan sama Tuhan, tapi disiplinnya mulai hilang. Tetap cinta Tuhan, tetap jalan sama Tuhan. Tapi sudah gak ada waktu yang dia khususkan seperti zaman di Kerit. Ketika dia bisa sembahyang jam sekian, baca Alkitab dulu. Dulu gak ada Alkitab begitu ya, tapi dia merenungkan firman. Dia pasti ada catatan Taurat. Karena dia ini kan sudah di zaman setelahnya. Setelah zaman-zaman, ini kan sudah zaman raja-raja. Dia sudah gak ada, mungkin. Atau mungkin simply, dia sudah tidak punya disiplin untuk tidur dengan benar. Sudah gak ada jam-jamnya yang fix. Gak ada disiplin pribadinya, mungkin sudah gitu. Jadi malaikat jamah dia pertama kali, get up and eat, bangun dan makan. Jangan pernah kita mulai berdoa puasa, baca Alkitab kalau kita mau sharing firman. Itu sentuhan kedua, bangun dan makanlah. Sebab perjalanan ini masih jauh, kamu butuh makanan ini untuk itu. The second time, kedua kali malaikat jamah dia, dikasih purpose, kasih tujuan kenapa makan. Tapi yang pertama, simply kerinduan. Di sini banyak orang termasuk pengkhotbah, kalau nggak hati-hati, saya pun sudah bisa, pedang saya itu bermata dua. Jadi mata satu untuk saya, mata kedua untukmu. Saya bisa nyampaikan firman misalnya seperti ini, itu karena saya makan dulu untuk saya, untuk aku. Tanpa menghiraukanmu. Saya punya kebiasaan sentuhan malaikat ke-1. Philip, get up and eat. I eat not for you. I eat for me. Not even for my family. For me. Egois enggak, bukan. Memang harus dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai dari dirimu secara pribadi. Saya makan dulu. Nah kedua kali baru I eat for you. Makanya I'm eating for you. Makanya setelah saya makan itu saya cerna. Saya memama biak lalu setelah itu keluarlah nanti ada 3 poin sederhana untuk kalian bawa pulang. Dalam bentuk renungan dan dalam bentuk PowerPoint summary-nya atau rangkuman. Kalau kalian mau berhasil dalam hidup ini, di masa muda ini menghadapi semua yang dihadapi oleh orang-orang muda zaman ini. Peduli amat pencobaanmu apa, kebutuhanmu apa, programmu apa, ke depan itu targetnya apa. Itu buang dulu ketika malaikat menjamahmu nomor 1. Just get up and eat. Bangun dan makan. Rindu sama Tuhan. Makan firman, makan. Bukan karena saya mau khotbah. Saya makan firman supaya Tuhan khotbahi saya. Amin. Yang kedua kali baru diberitahu. Dengan makanan itu kamu akan berjalan cukup jauh. Amin. Ayat 8. Belajar sesuatu ya. Saya molor sedikit gak apa-apa. Karena jamnya kecepatan. Maka bangunlah ia. Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu. Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Wow. Katakan wow. Tanya sama orang sebelahnya. Di mana, kemana beli roti bakar ini? Jalan 40 hari loh, luar biasa. 40 hari, 40 malam lamanya ia berjalan sampai kemana? Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kelihatannya rohani ya. Arahnya salah. Yunus suruh ke Niniwe, pergilah malah ke arah yang berlawanan. Ngapain pergi ke Gunung Allah, ke Gunung Horeb? Ke bawah. Pelayanan ladang ministrimu itu, sekolah mula profesimu, tanggung jawabmu, dutymu, tugasmu itu naik ke atas bro. Naik ke Samaria. Kok ke bawah? Kelihatannya dahsyat dia berjalan 40 hari 40 malam. Coba kritis sedikit berpikirnya waktu kita renungkan firman.
Bukan untuk gurui firman, tapi biarkan firman menggurui dan menggaramimu secara detil waktu kita membaca Alkitab. Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru. You are walking towards the wrong direction. Using God's blessing. Oh, sedih saya, waktu saya baca gini, I feel for God, saya merasa untuk Tuhan. Kamu jalan ke Gunung Allah, ke Gunung Horeb, kelihatannya luar biasa, memang Tuhan akan ketemu dia di sana. Tapi kok tega ya kamu mengambil makanan roti bakarnya malaikat, Tuhan siapin sendiri kendil dengan airnya itu, kamu pakai bukan untuk ke Samaria bekerja di ladangnya untuk mengerjakan tanggung jawabmu, kamu tidak pakai itu menggenapi panggilanmu, tapi kamu pakai itu lari dari Tuhan lebih jauh. Teganya, hai Elia, kok bisa? Tapi Tuhan gak ngamuk loh. Kasih berkat itu lalu tiba-tiba Tuhan buat dia lemas di tengah jalan. Dia jalan 40 hari kan, baru jalan seminggu langsung lemas. Maka Tuhan kutuki roti bakar yang sudah ada di dalam lambungnya. Lalu dia sakit perut. Enggak, Tuhan itu konsekuen. Kalau Tuhan berkati ya Tuhan berkati. Tapi kalau kita salah gunakan berkat itu, Tuhan juga tidak akan mengubah berkat itu. Tuhan akan mengubah berkat itu. Tapi kalau kita nggak sadar, berkat itu akan sia-sia di tangan kita. Elia memakai roti bakar yang dari Tuhan itu untuk berjalan menjauhi dia. Memang hasilnya terakhir ada happy ending. Dia ketemu Tuhan. Tapi harusnya dia ketemu Tuhan itu di dalam kesibukan. Bukan lari di situ. 3 poin ini kalian bawa pulang ke rumah. Sisi gelap Elia seperti kita, dari 3 hal ini jangan ditiru. Malah justru kita belajar dari Elia. Dari cerita tentang Elia, bagaimana menjadi yang berlawanan dengan itu. 1, mudah stres karena tidak berakar pada kebenaran. Ini Elia. Ininya itu kacau. Paham ya? Sininya itu berkecamuk. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan bagaimana Elia juga salah matematikanya. Padahal dia sudah tahu dengan informasi yang jelas dari seorang asisten Ahab namanya Obadja, orang yang takut akan Allah. Bahwa ada 100 nabi yang dia sembunyikan 50-50 per goa dia kasih makan selama masa pandemiknya mereka. Elia nanti waktu lapor sama Tuhan, waktu mengeluh dia berkata, aku seorang diri yang tinggal di negeri. How can you get the truth right if you get the facts wrong? Gimana kamu bisa dapatkan kebenaran kalau faktanya aja lu bolak-balikan? Karena itu hati-hati. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini supaya jangan sampai damai sejahteraku tercuri. Kalau orang itu enggak ngomong sendiri, saya enggak percaya. Saya enggak nunggu sampai sesuatu terjadi, enggak. Tapi sesuatu yang buruk negatif yang bisa mencuri damai sejahtera. Saya tuh enggak gini loh. Orang ngomong gini ya, jangan makan banyak-banyak loh. Misalnya temennya, kamu bilang aku gemuk loh. Jangan sampai missing in translation, jangan sampai, please read between the lines, please baca di antara kalimat. Adakah orang temanmu tuh bilang kamu gemuk? Dia cuma bilang kamu jangan makan banyak. Jangan terlalu kreatif. If you get the facts wrong, you get the truth wrong. Hati-hati dengan fakta. Hari-hari ini zaman hoax. Wah gini langsung viral, wah langsung kesana kesini, wah hoax. Semuanya orang percaya ini itu. Saya nggak akan dapatkan kebenaran dari sosial media. Tungguan. Saya akan dapatkan kebenaran dari firman. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan yang nyata dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Jangan gampang anak-anak muda di swing kiri kanan. Karena Elia mudah stres karena tidak berakar pada kebenaran. Nomor 2. Suka remehkan perkara kecil dan disiplin pribadi. Saya sebut ini eat, sleep, and pray. Atau study, atau belajar. Itu diabaikan gimana? Kita maunya sih langsung yang besar. Ya, tunggu dulu. Semuanya mulai dari yang kecil. Disiplin pribadimu gimana? 3. Sisi gelapnya nih, dia tega pakai berkat Tuhan untuk lari dari Tuhan. Kalian bisa sekolah itu berkat Tuhan loh. Kalian dikasih HP, itu berkat Tuhan loh. Iya loh, ini HP ini ya, berkat Tuhan. Entah itu ceritanya gimana kalian dapatnya ngerengek-ngerengek dulu. Atau happy birthday to you, orang kasih kamu. Atau itu papa mama kasih, ada yang dikasih terlalu awal, umur 9 udah dapat HP. Bahkan umur 8, ada yang nanti-nanti. Bisa di sosial media diizinkan. Itu berkat. Tapi berapa banyak berkat setelah di tangan kita? Kita pakai untuk pornografi.
Berkat di tangan kita itu HP itu kan bisa menjadi jendela dunia untuk pengetahuan yang baik pula. Tapi juga bisa menjadi pengetahuan yang buruk. Itu buah yang dimakan sama Adam itu bisa baik buat buruk. Kita bisa pakai itu untuk bunuh karakter orang. Kalian sekolah. Ada juga yang sekolah dari luar pulau nih. Sekolah di Surabaya misalnya. Datang ke sini itu disekolahkan orang tua. Tapi ketika sekolah di sini jadi rusak. Jadi misuhan orangnya. Padahal sukanya sumpah serapah. Padahal disekolahkan itu berkat Tuhan. Apa Tuhan cabut, langsung tiba-tiba usir kita kembali ke pulau kita atau ke kota asal kita? Tidak. Tuhan berkatnya tetap berlaku. Namun hatinya berduka sang pemberi berkat kita itu. Elia, jalan itu pakai kekuatan roti bakarnya Tuhan. Tapi lari lawan arah dari yang Tuhan mau. Harusnya kita yang takut akan Tuhan. Sekarang saya kasih satu definisi baru takut akan Allah. Kita gak bisa takut sama Tuhan kalau kita gak ngerti sungkan sama Tuhan. Jangan kita gembar-gembor aku takut sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti sungkan sama Tuhan. Ini kan dari Tuhan. Ini kan dari Tuhan. Aku akan pakai tanganku kerja buat Tuhan. Aku bisa di sini pun, bisa sekolah misalnya, bisa kuliah. Dari Tuhan. Aku dapat teman di gereja. Jadi teman baik yang berdoa, itu dari Tuhan. Aku gak boleh rusak dia. Ini berkat Tuhan. Yang Tuhan modali, pakai untuk Tuhan. Amin. 3 poin saya munculkan semuanya. 1, 2, 3, IR1, pum, munculin. Di foto sekalian, pakai HP yang merupakan berkat Tuhan di tanganmu. Silakan. Iya, puji Tuhan ya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kalian diberkati? Amin. Oh, haleluya. Paling senang khotbah sama anak-anak AOG. Karena anak-anak AOG itu cepat tangkap, brilian sekali. Semua kalian pintar-pintar. Ini berkat Tuhan, kalian bisa mikir demikian. AOG Teens yang disayangi Tuhan, yang kita kasih bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai masa mudamu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datanglah. Bawalah di dalam hatimu sebuah iman dan jubah baru seperti Elia menjadi orang-orang muda yang diurapi di akhir zaman. Pergilah membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Love you always. God bless you. Silakan.